Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Sulwafa. Saya dari kelas B Sistem Informasi dengan NIM 2021 53067. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar akuntansi pertemuan ke-1. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Contoh dari perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, Honda. Produk yang dihasilkan yaitu mobil dan motor. Yang kedua, Intel. Produk yang dihasilkan komputer. Yang ketiga, Boeing. Produk yang dihasilkan pesawat terbang. Yang keempat, Nike. Produk yang dihasilkan sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima, Coca-Cola. Produk yang dihasilkan minuman. Dan yang keenam, Sony. Produk yang dihasilkan barang elektronik. Jenis perusahaan yang kedua yaitu perusahaan dagang. Contoh perusahaan dagang yang pertama yaitu Carrefour. Produk yang dihasilkan yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, Kids Fashion. Produk yang dihasilkan mainan. Yang ketiga, Electronic City. Produk yang dihasilkan barang-barang elektronik. Yang keempat, Lens End. Produk yang dihasilkan pakaian. Yang kelima, Amazon.com. Produk yang dihasilkan yaitu berupa buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Jenis perusahaan yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa yang pertama itu Disney. Produk yang dihasilkan hiburan. Yang kedua itu Garuda Indonesia. Produk yang dihasilkan transportasi. Yang ketiga yaitu Marriott Hotels. Produk yang dihasilkan hotel. Yang keempat Citibank. Produk yang dihasilkan keuangan dan perbankan. Yang kelima Telkomsel. Produknya telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, persekutuan. Yang ketiga, korporasi atau perseroan terbatas atau yang bisa disebut PT. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan biasanya dimiliki oleh perorangan. Keunggulannya yaitu kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Di sini perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang biasa terjadi biasanya sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan biasanya dimiliki oleh dua atau lebih individu. Keunggulannya, sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya, kewajiban yang tidak terbatas.
Selanjutnya yaitu korporasi. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulan dari korporasi sendiri yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya, pengenaan pajak ganda. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Strategi bisnis terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Contohnya Lion Air dan Air Mineral Fit. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain atau menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya yaitu di Sinergian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Yang pertama yaitu input, lalu proses bisnis, menghasilkan produk atau jasa, selanjutnya yaitu nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang punya kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal contohnya pemilik, manajer, karyawan. Dan pihak eksternal yaitu pelanggan, kreditor, pemerintah. Proses yang kedua yaitu menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa. Proses ini menghasilkan sistem informasi akuntansi. Yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka yang panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ke-1, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran.
Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Bila wajib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.